Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pagi hari ini kita berjumpa dalam sosialisasi pemetaan aset di SMAN 2 Lubuk Kapingnya, di mana asetnya sudah dijelaskan tadi ada 7 asetnya. Ya, di sini yang Bapak sampaikan adalah pemanfaatannya dari ketujuh aset tersebut yang sudah dimanfaatkan di SMA kita, SMA 2 Lubuk Kaping, dan aset ini bermanfaat juga bagi Ananda atau peserta didik yang ada di SMA 2 ini untuk mengembangkan dirinya sehingga tercapailah kepemimpinan murid namanya. Jadi masing-masing dari kalian ini menjadi pemimpin nantinya, itu adalah yang disiapkan. Nah, jadi selama 3 tahun di sini galilah potensinya yang didukung oleh aset yang ada di SMA 2 ini. Baik, pemanfaatan yang pertama tadi sudah disampaikan, yaitu ada aset manusia atau modal manusia. Nah, di pemanfaatannya ini ada kepala sekolah yang aset manusia atau modal manusia kita, ada kepala sekolah yang sudah berijazah S2, mana gelarnya adalah DRA Ferry Gustin MS. MS apa? MM, bukan MS. Nah, itu ada namanya di sana. Jadi menandakan MM itu sudah S2. Nah, itu artinya dia itu sudah berpengalaman untuk mengelola sekolah kita ini. Bahkan dia ini sudah berpengalaman 5 tahun di panti sebelum di sekolah kita. Jadi dia bukan kepala sekolah baru, sudah kepala sekolah yang pindah dari sekolah yang lain. Selanjutnya tenaga pendidiknya di sini ada sudah sarjana semua, ada S1, ada S2, dan sudah memegang sertifikat pendidik. Nah, jadi untuk menjadi guru itu ada sertifikatnya. Kalau untuk menjadi dokter ada sertifikatnya juga. Nah, mana tahu si Cahya, mana Cahya ada di dalam? Enggak ada. Si Dona jadi dokter, nanti setelah tamat dia harus ngambil sertifikat lagi. Nah, kamu menjadi dokter juga nanti kayak gitu, Rafi. Guru juga demikian, ada sertifikatnya. Karena beda guru dengan orang yang biasa, ada sertifikatnya. Tidak semua orang yang bisa mengajarkan materi di dalam kelas. Contohnya mama-mama di rumah kan bisa menyampaikan materi, tapi kan tidak bisa disebut guru karena dia tidak bisa menyampaikan materinya secara full. Oke. Nah, selanjutnya ada tenaga kependidikan, satpam kita sudah kenal, ada 4 ya satpam kita di sini. Selanjutnya ada komite juga, komite di SMA 2 Lubuk Kaping ini, di mana fungsinya adalah bekerjasama dengan sekolah dengan baik. Selanjutnya modal fisik. Nah, modal fisik seperti apa yang terlihat? Apa yang terlihat oleh kita di sekolah kita adalah modal fisik. Apa yang Bulan lihat di sekolah kita yang fisiknya dalam bentuk fisik? Ada bangunan apa saja? Hah? Bangunan apa, Vi? BK itu fisik, ada bangunan BK-nya. Fahri, apa bangunannya? Kantin. Ada kantin. Ada apa lagi? Kalau jalan-jalan ke bawah ada apa? Bangunan yang besar di bawah, di dekat kelas 11 IPS itu kan. Ada labor. Terus jalan lagi ke bawah, ada apa lagi di sana? Ada kelas. Selain daripada itu, di samping kelas 10E ini kan ada juga kantor yang besar. Ruang apa itu? Itu fisik juga. Itu adalah fisik yang sudah ada di SMA Negeri 2 Lubuk Kaping. Nah, dari modal fisik ini semuanya menunjang terhadap pembelajaran di SMA 2 Lubuk Kaping ini. Kelasnya sudah standar yang bagus. Ya, walaupun ada yang perlu diperbaiki sedikit lagi di kelas sehingga kelas kita menjadi kelas yang lebih bagus lagi. Berdasarkan modal fisik ini, Bapak meminta pertanyaan atau saran kepada siswa di sini karena itu adalah sebagai tambahan atau perpanjangan suara bagi kami kepada komite dan kepala sekolah untuk membangun fisik apa yang kita perlukan lagi untuk mengembangkan diri kalian di SMA ini yang belum ada, tapi itu penting ke depannya. Apa yang perlu kita bangun? Ayo, Fahri, angkat berdiri. Ayo coba berdiri. Kenalkan namanya. Dasinya dilepas saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Saran saya dalam modal fisik di sekolah ini adalah untuk kedepannya ruang OSIS diperbesar lagi, dan kegunaannya untuk kedepannya rapat OSIS bisa dilakukan di ruang OSIS dan tidak memakai kelas yang ada di sekolah ini. Baik, berarti itu adalah saran yang bisa kita terima dulu. Ini sudah berlaku
Karena apa? Karena dia adalah anggota OSIS. Dia merasa sempit ruangan OSIS. Anggota OSISnya setiap tahun semakin bertambah, ya. Nah, jadi serapat OSIS kurang efektif dengan ruangan yang kecil, tidak bisa menampung kapasitas peserta OSIS semua atau anggota OSIS semua. Oke, jadi sarannya Bapak terima dulu sebagai sambungan untuk kepada komite dan kepala sekolah. Nanti akan Bapak sampaikan bahwa OSIS perlu adanya pelebaran atau kita cari solusi ruangan yang lebih besar daripada ruangan yang kemarin. Nah, begitu. Oke, terima kasih Farid. Ada lagi yang bisa memberikan tambahan? Ruangan apa yang kita butuhkan? Di sekolah lain atau di tempat lain ada, atau di sekolah internasional dia punya, kita belum punya. Apa bangunan yang perlu kita tambahkan? Kalau dapat, kalian bisa menikmatinya. Sekarang kalian dikasih ide, di kelas 12 nanti ya sudah siap. Nah, begitu. Nah, apa kira-kira yang kita butuhkan? Ya, yang bisa mengembangkan diri kalian semuanya. Baik, saya melihatnya itu bagus. Nah, aset ini perlu kita bangun. Dah, bisa? Ada yang memberikan tambahan lagi? Nah, kalau tidak, ini yang akan kita tambahkan nanti ada beberapa ruangan lagi. Ini rencana proyeksi ke depan. Itu aula. Pernah jumpa orang tua dengan guru, ada jumpa orang tua dengan kepala sekolah. Setiap ada kegiatan aula kita bongkar-bongkar, atau kelas di bawah kita pindahkan apanya lagi, pindahkan kursi, pindahkan meja. Jadi kedepannya kita akan bangun aula. Ya, itu lihat di belakang kelas 10 itu ada tempatnya yang lebih tinggi. Nah, itu adalah rencananya akan dibangun aula. Jadi berharapnya kalian bisa menikmati aula tersebut dan perpisahannya di aula nanti. Semoga terwujud ya. Nah, itu akan ditambahkan. Dan sarana olahraga itu akan ditambahkan juga ke depannya. Ya, khususnya adalah lapangan basket kalian lihat pecah-pecah ya. Nah, kalian belum mengembangkan diri dari segi basket, Bapak lihat. Nanti basket agak diperbaiki lagi ke depannya. Yang jelasnya aula, mudah-mudahan kalian perpisahannya nanti di aula, tidak sewa aula. Kan ada aula yang bisa disewa kan? Nah, itu adalah modal fisik yang harus kita kembangkan lagi. Kalau modal agama di sini sudah banyak kegiatan agama ya. Ada rohis, ada kultum, ada pesantren Ramadan. Nah, ini kalian akan mencoba nanti pesantren Ramadan di SMA 2. Nah, jadi kita itu full pesantren, ada kegiatannya dari pagi sampai siang kita beribadah, meningkatkan ketakwaan nanti di ya. Nah, jadi itu adalah sebuah modal agama bagi kita. Beda kalau kalian pergi ke sekolah-sekolah lain atau ke tempat lain, ada yang kurang mendukung modal agama ini. Tapi kita 100% kita mendukung modal agama, dan tidak ada di sekolah kita ini yang namanya merendahkan agama lain. Itu tidak ada. Karena apa? Kita homogen, kita muslim semua. Nah, ya, kalau ada pun yang Kristen yang masuk, kita tidak boleh juga agama orang nanti ya. Nah, oke. Sedikit Bapak lanjutkan lagi. Nah, ini modal apa lagi? Modal inilah Bapak sampaikan seperti itu. Modal lingkungan alam. Kalian harus bersyukur. Bersyukur apa? Telah memilih SMA 2 ini sebagai sekolah kalian. Kenapa? Karena lingkungan alamnya dibandingkan sekolah lain di Pasaman ini terbaik kita. Udaranya yang paling sejuk menurut Bapak mungkin SMA 2. Ya, menurut Bapak ya, karena Bapak sudah beberapa kali melihat berbagai sekolah di Pasaman ini. Ada yang di yang lain, sekolahnya bukan SMA kita, agak panas, Bapak rasa ini sejuk. Pemandangannya pun bagus, udaranya segar. Tidak ada motor bising-bising di sini, kecuali ada sebagian ya yang membawa motor. Tapi secara motor di jalan tidak ada. Tidak ada kan, tidak kedengaran kan? Mau gas-gas orang bawah, tidak kedengaran sama kita. Dan modal ini digunakan oleh guru untuk belajar. Kita kan pernah belajar. Pelajaran apa waktu itu? Menggunakan modal lingkungan. Kalau di sekolah SMA lain tidak bisa itu. Waktu kita pengamatan penginderaan jauh itu harus sewa helikopter lah minimal kalian untuk bisa terbang. Untung kita sekolah kita tinggi, jadi bisa kita manfaatkan modal lingkungan. Ya enggak no? Kamu enggak datang waktu itu mungkin dah. Selanjutnya ada guru lain juga yang memanfaatkan, mungkin guru matematika. Bapak lihat fotonya ada juga di atas, ada guru biologi, bahkan ada guru seni di sini yang memanfaatkan modal lingkungan ini. Seperti tari, bisa ditari dia di luar sekolah. Karena kalau sekolah lain, kalau kalian menari di luar sekolah, itu terasa panas, ya kan? Tidak cocok untuk latihan tari. Nah, itu adalah mengenai modal lingkungan. Ya, jadi bersyukur.
lingkungan kita sangat bagus, dan selalu jagalah lingkungan kita ini. Nah, seperti tanam-tanamannya kita perbanyak lagi nanti, ya, ya Mul. Menjaga saja kita. Baik, itu saja yang Bapak sampaikan terhadap pemanfaatan modal ini. Ya, Bapak cukupkan saja penyampaiannya di sini. Semoga kalian sedikit memahami atau bisa memahamilah tentang pemanfaatan modal ini, sehingga kalian bisa mempunyai ide apalagi yang modal yang perlu kita kembangkan nanti. Walaupun sekarang belum terpikirkan, besok boleh disampaikan sama Bapak, boleh sama Bu Linda, boleh sama ibu-ibu yang lain, boleh juga. Nanti Bapak akan diskusikan dengan komite dan Bapak sekolah. Oke? Dah, terakhir Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.